Selain kekuatan buah iblis, pedang menjadi salah satu senjata utama yang digunakan oleh berbagai karakter yang ada dalam cerita One Piece. Bahkan, karakter-karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece menggunakan pedang untuk bertarung dan menjadikan mereka karakter kuat berkat pedangnya. Contohnya saja seperti Mihawk, Akagami no Sen, Roronoa Zoro, dan masih banyak lagi. Nah, pedang sendiri dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama adalah pedang Meito atau yang bisa diartikan sebagai pedang populer. Dengan kata lain, pedang yang masuk dalam kategori ini adalah pedang-pedang yang sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Hanya dengan melihat saja mereka sudah tahu pedang tersebut. Kemudian yang kedua adalah pedang Yoto. Nah, pedang Yoto sendiri merupakan pedang yang bisa dibilang misterius, sekaligus pedang yang terkutuk. Pedang Yoto disebut sebagai pedang kutukan karena penggunanya atau pemiliknya merasakan efek samping saat menggunakan pedang itu. Namun seperti yang dijelaskan oleh Shimotsuki Kozaburo pada manga One Piece chapter 1033, bahwa pedang memiliki kepribadiannya masing-masing dan sebenarnya tidak ada yang namanya pedang kutukan. Hanya saja para pengguna pedang yang tidak memiliki kekuatan lebih untuk bisa mengendalikan pedang tersebut. Lalu yang terakhir adalah pedang Kakuto atau yang diartikan sebagai pedang hitam. Nah, pedang hitam sendiri mungkin bisa dibilang adalah klasifikasi tertinggi dari kategori sebuah pedang. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Hitazu, bahwa tidak semua pedang bisa masuk dalam kategori ini. Karena pedang hitam sebenarnya tidak bisa didapatkan, melainkan diraih dengan cara terus-menerus menggunakannya. Koneksi kuat antara pengguna dan pedangnya menjadi salah satu cara untuk membuat pedang hitam. Selain itu, kemampuan haki pengguna pedang akan menjadi sebuah kunci utama untuk bisa merubah sebuah pedang menjadi pedang hitam. Nah, sampai sejauh ini hanya ada 2 pedang yang telah diketahui masuk dalam kategori pedang hitam, yaitu yang pertama adalah pedang Yoru. Pedang Yoru merupakan salah satu dari 12 pedang Saizo Owazamono atau pedang dengan kualitas sempurna. Sejauh ini baru 3 pedang yang diperlihatkan dalam cerita One Piece yang masuk dalam klasifikasi pedang sempurna, yaitu Yoru, Sodai Kitesu, dan Murakumo Giri. Selain menjadi pedang dengan kualitas sempurna, Yoru juga merupakan pedang yang masuk dalam kategori pedang hitam. Yoru merupakan pedang yang dimiliki oleh Dracul Mihawk. Nah, hal ini tidak mengherankan jika Mihawk memiliki gelar pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Karena jika kita melihat dari pedangnya saja, sudah bisa dipastikan bahwa Mihawk memiliki jam terbang yang banyak dalam menggunakan pedangnya. Selain itu, seorang Yonko seperti Shirohige saja sudah mengakui kehebatan Mihawk sebagai seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece, di mana ketika itu Shirohige mengatakan kepada Akagami no Sen bahwa pertarungannya melawan Mihawk sampai terdengar ke seluruh dunia One Piece. Dan kita pun dapat melihat bagaimana dahsyatnya pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece ketika perang Marineford. Mihawk mampu membelah ombak es dengan sangat mudah. Selain itu, Mihawk pun dapat menghancurkan sebuah kapal besar hanya dengan 1 kali ayunan pedangnya. Bahkan yang lebih gilanya lagi sih, ketika Mihawk menyerang Shirohige dari jarak yang cukup jauh, di mana hal ini membuat seorang Jozu yang memblok serangan Mihawk tersebut sampai terlihat mengeluarkan tenaga ekstra demi melindungi kaptennya, yaitu Shirohige. Lalu pedang yang kedua yang telah diketahui menjadi pedang Kakuto atau pedang hitam adalah pedang Susui. Seperti halnya Yoru, Susui adalah salah satu pedang terkuat yang ada dalam cerita One Piece. Namun berbeda dengan Yoru, Susui adalah pedang dengan golongan Owazamono yang kualitasnya di bawah pedang Yoru. Ya, gampangannya sih, kalau Saizo Owazamono adalah grade A, berarti Owazamono adalah grade B. Nah, Owazamono sendiri hanya terdiri dari 21 pedang legendaris yang ada dalam cerita One Piece. Nah, menariknya, pedang Susui ini dulunya digunakan oleh seorang samurai legendaris, sosok yang dianggap sebagai dewa pelindung bagi para penduduk Wano, yaitu Shimotsuki Ryuma. Setelah kematiannya, pedang Susui pun disimpan di atas makam Ryuma. Namun saat Gekko Moria datang ke Wano, dia mencuri pedang tersebut bersama dengan jenazah dari Ryuma yang akan dia gunakan untuk membuat pasukan zombie. Kedahsyatan pedang Susui pun pernah diperlihatkan beberapa kali oleh Zoro ketika menghancurkan sebuah kapal dengan 1 tebasan, atau saat dia menggunakan pedang ini ketika melawan Pika. Yang paling epic sih menurut Mimin ketika Zoro menggunakan pedang ini saat memotong Monet menjadi 2 bagian tanpa menggunakan kekuatan hakinya. Padahal kita semua tahu bahwa Monet ini adalah pengguna kekuatan buah iblis Logia yang sulit untuk dilukai tanpa menggunakan kekuatan haki.
Nah, saat ini Zoro menggunakan dua jenis pedang yang termasuk dalam golongan Owazamono, yaitu Wado Ichimonji dan pedang Enma. Setelah sebelumnya, pedang Susui ini digantikan oleh pedang Enma. Menariknya sih, seperti yang pernah dikatakan oleh Hitetsu, bahwa pedang Wado Ichimonji dan pedang Enma ini dibuat oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Itu artinya hanya tinggal pedang Sandai Kitetsu yang kemungkinan besar sih akan digantikan dengan pedang dengan kualitas yang paling tidak Owazamono atau Saizo Owazamono. Dan seperti yang Mimin jelaskan tadi, bahwa sejauh ini baru ada dua pedang saja yang termasuk dalam kategori pedang hitam. Namun bukan berarti tidak ada lagi pedang yang memiliki potensi untuk bisa menjadi pedang hitam. Selama persyaratan untuk bisa mengubah pedang biasa menjadi pedang hitam bisa terlaksana, maka bukan hal yang tidak mungkin akan lahir pedang hitam lainnya yang memiliki potensi besar seperti 5 pedang berikut ini. Pedang yang pertama adalah Wado Ichimonji. Nah, bukan hal yang tidak mungkin jika Wado Ichimonji, yang merupakan bagian dari 21 pedang legendaris atau Owazamono, bisa berubah menjadi pedang hitam atau Kakuto. Mengingat, kita semua tahu, Zoro mendapatkan pedang ini dari ayah Kuina, yang merupakan anak dari Shimotsuki Kozaburo. Dan Zoro mendapatkan pedang ini sejak Zoro masih kecil. Bahkan selama petualangannya bersama kelompok bajak laut topi jerami, Zoro telah beberapa kali diperlihatkan mengaliri pedang Wado Ichimonji dengan kekuatan hakinya. Nah, artinya pedang ini juga memiliki potensi untuk menjadi pedang hitam di kemudian hari. Lalu pedang yang kedua yang menurut Mimin akan menjadi pedang hitam adalah Ame no Habakiri. Pedang ini pun menjadi salah satu pedang Owazamono atau 21 pedang legendaris. Nah, pedang ini dulunya digunakan oleh Kozuki Oden, dan sebelum kematiannya Oden mewariskan pedang ini kepada Kozuki Momonosuke. Dan pedang ini pun menjadi salah satu dari 2 pedang yang pernah digunakan oleh Kozuki Oden untuk melukai Kaido. Berdasarkan hal tersebut, pedang ini dapat dipastikan bisa menjadi sebuah pedang hitam. Dan kita pun tahu bagaimana gaya bertarung Oden, di mana dia selalu menyalurkan kekuatan haki pada pedangnya untuk meningkatkan damage serangan. Dan saat ini tugas yang cukup berat bagi Momonosuke untuk bisa mengubah Ame no Habakiri menjadi sebuah pedang hitam. Lalu pedang berikutnya adalah pedang Enma. Seperti halnya Ame no Habakiri, Enma merupakan salah satu pedang yang dimiliki oleh Kozuki Oden. Nah, pedang ini awalnya merupakan milik Kozuki Hiyori setelah Hiyori mendapatkan warisan dari ayahnya. Namun kemudian Hiyori menukarnya dengan pedang Susui yang dimiliki oleh Zoro. Enma juga merupakan salah satu pedang yang masuk dalam golongan Owazamono. Nah, hal menarik dari pedang Enma ini adalah Enma ini mampu menyerap haki penggunanya secara otomatis. Menurut Hitetsu, Zoro memiliki kesempatan untuk bisa mengubah pedang Enma menjadi pedang hitam. Dan di akhir manga One Piece chapter 1033, kita pun telah diperlihatkan bagaimana potensi Zoro untuk bisa merubah pedang Enma menjadi pedang hitam telah dimulai. Nah, pedang berikutnya yang Mimin curigai akan menjadi pedang hitam adalah pedang milik Fujitora. Sebagai seorang admiral angkatan laut, Fujitora ini dikenal sebagai admiral yang memiliki kemampuan berpedang yang luar biasa hebat. Kemampuan berpedangnya ini bahkan melampaui kemampuan berpedang yang dimiliki oleh Zoro. Hal ini tidak mengherankan sih, karena Fujitora sendiri sudah sering menggunakan pedangnya. Tentu statusnya sebagai ahli pedang, wajar jika Fujitora mampu merubah pedangnya yang belum diketahui namanya menjadi pedang hitam. Nah, pedang yang terakhir adalah pedang Griffon. Pedang Griffon sendiri merupakan pedang yang dimiliki oleh salah satu Yonko, yaitu Akagami no Shanks. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, sebenarnya pedang Griffon ini masuk dalam jenis golongan pedang Saizo Owazamono atau bukan, tetapi Mimin yakin sih jika Griffon adalah pedang dengan golongan Saizo Owazamono. Nah, sosok Akagami no Shanks sendiri merupakan karakter yang diyakini memiliki kekuatan haki di atas rata-rata. Dan Shanks adalah petarung yang menggunakan kekuatan haki dan pedangnya sama seperti halnya mantan kaptennya, yaitu Goldie Roger. Artinya pedang yang dimiliki oleh Akagami no Shanks ini berpotensi besar untuk bisa menjadi pedang hitam. Jadi kesimpulannya adalah pedang hitam merupakan peringkat tertinggi dari tingkatan pedang yang ada. Dan karena menjadi pedang yang terkuat, tidak semua orang bisa merubah pedang biasa menjadi pedang hitam. Mereka yang sudah memiliki pedang hitam atau mampu merubah pedang biasa menjadi pedang hitam
bisa dipastikan adalah seseorang yang sangat ahli atau sangat hebat dalam menggunakan pedang. Dan saat ini, Roronoa Zoro menjadi salah satu karakter yang memiliki kesempatan untuk mengubah pedang biasa menjadi pedang hitam. Tentunya akan sangat menarik, mengingat kita semua tahu Zoro sendiri memiliki impian untuk menjadi pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia One Piece. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini tentang pedang Kakuto atau pedang hitam. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time.